Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Naila Milianisa dengan NIM 2409291. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan plat menggunakan metode tabel dan grafik. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mempunyai contoh terlebih dahulu ya. Contoh soal yaitu 25A. Nah, diketahuinya itu ada kolom dengan ukuran B kali H yang B-nya itu 300 dan dikali 500 mm second. Bisa aja kalau ke cm second tuh ada di 30 kali 50. Nah, sebelum kita membahas contoh soal ini, kita jelaskan dulu ya apa yang dimaksud dari contoh soal itu. Nah, di sini ada perhitungan desain dengan menggunakan tabel-tabel. Jadi, sebagai perhitungan desain akan ditunjukkan perhitungan tulangan terhadap beban-beban yang diberikan seperti momen dan beban aksial pada suatu penampang. Nah, dalam pembahasan perhitungan, penampang pada paragraf 3 nanti yang saya akan jelaskan, itu telah dijelaskan bahwa ada beberapa syarat batas di antara tegangan dalam tulangan yang dapat divariasikan. Karenanya, rumus yang eksak untuk menentukan jumlah tulangan dalam penampang yang dibebani lentur dan beban aksial tidak diberikan gitu. Namun, untuk menentukan tulangan pada kolom di mana ukuran penampang serta beban aksial dan momen yang bekerja telah diketahui, nah, kita tuh lebih disarankan dengan menggunakan grafik-grafik. Makanya bagian tulangan pada kolom berpenampang itu berpenampang persegi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama tuh tulangan dipasang simetris pada dua sisi penampang, tegak lurus terhadap arah lentur, dan A sama dengan 0,5. Nah, nanti dilihat pada gambar 97A. Gambar 97A tuh yang nanti yang saya akan jelaskan. Nah, tulangan dapat dibagi sama rata pada sisi penampangnya dengan seperti itu. Nanti pada lihat di gambar 9,7B. Nah, penggunaan grafik terutama disarankan untuk penulangan pada seluruh sisi kolom dengan eksentrisitas yang pendek, berarti beban aksial relatif besar dan beban momen ya. Nah, ini 97A. Ini kita menggunakan tulangan dipasang simetris pada dua sisi penampang, tegak lurus terhadap arah lentur dan A. Nah, ini dia A ini. Ini untuk yang 97 A, ini yang B. Ini yang A, ini yang B. Nah, di sini juga ada tabel yang bakal kita gunain nanti buat si perhitungannya. Tabel grafik gitu ya. Grafik. Nah, ini juga sama grafiknya. Nah, ini juga ada sedikit penjelasan gitu ya. Nah, kita baca di sini dulu ya. Sebagai contoh-contoh yang mungkin ditujukan dua buah grafik yang tadi yang bakal kita pakai, itu disusun sedemikian hingga dapat diterapkan untuk seluruh mutu beton. Nah, pada sumber vertikal dinyatakan nilai ini. Nah, nilai ini adalah suatu besaran yang tidak berdimensi dan ditentukan baik oleh faktor beban yang dikalikan dengan beban aksial maupun mutu beton beserta ukuran penampang. Nah, pada sumbu horizontal dinyatakan nilai ini. Lalu ini pun berupa suatu besaran tidak berdimensi. Telah diperhitungkan eksistensinya segini. Nah, lalu besaran pada kedua sumbu dapat dihitung dan ditentukan. Kemudian suatu nilai R dapat dibaca. Nah, nilai R itu nilai yang ada di sini ya, teman-teman. Setelah itu Nah, menurut SKSNI pasal 32322 untuk kolom digunakan menganggap faktor reduksi kekuatan mutu beton yaitu 0,65 untuk harga segini, sedangkan untuk harga ini nilai mutu beton itu ditingkatkan secara linear menjadi 0,80 gitu. Nah, jadi di sini kan kita akan mencontohkan perhitungannya ya. Nah, di sini saya menggunakan perhitungan contoh. Saya akan menjelaskan gitu ya. Contoh soal yang 25A ini. Meskipun sudah ada jawabannya, tapi di sini saya akan menjabarkan gitu ya melalui Excel ini yang sudah saya perhitungkan gitu. Nah, ini kan kita ada Excelnya gitu ya. Jadi sebelum itu kan
Sebelum itu kan di sini masih titik-titik gitu ya. Nah, berbeda dengan yang di atas ini. Ini sudah ada si tulangannya gitu ya. Jadi mari kita lakukan gitu ya. Nah, jadi di sini kita diketahui dulu nih ada kolom segini 300 kali 500 mm second. Nah, kita menggunakan mutu beton 25 MPa dan mutu baja yaitu 400 MPa. Sama ya. Lalu setelah itu ada MU-nya juga ada di 240 kilonewton segini ya. Setelah itu kita bisa, nah lanjut kita masuk ini si B HP-nya berapa. Nah, di sini ya kita masukin tuh ini, di sini juga sama. Nah, si PU-nya itu ada si P dikali 1000 itu ada di 8000 ya, ini sama kayak gini. Nah, untuk mendapatkan si B kali H nya ini 300 dikali 500 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bawah. Kok bisa gitu. Nah, untuk si nilai kekuatan mutu betonnya itu ada di 0,65 karena menurut SKSNI pasal 323 yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya, untuk kolom diperkenankan menganggap faktor reduksi kekuatan sama mutu betonnya itu 0,65. Berarti sesuai ya teman-teman sama yang ini gitu. Nah, kita lanjut untuk mencari si 0,1 ini. Nah, 0,1 ini ada di sini, ini ya rumusnya. 8000 dibagi 0,65 dikali 15.000 dikali 0,85 dikali 25 itu hasilnya 0,386 kurang lebih itu di 0,1 gitu ya. Nah, untuk si vertikalnya itu kita diperhitungkan yang pertama itu pakai si PU-nya dulu nih, terus dibagi. Nah, ini ya sama nih. Untuk si vertikalnya itu ada di segitu, teman-teman. Nah, untuk si ET-nya itu mutu MU dibagi PU, yaitu ada di 0,3 meter. Lalu kita ke milimeternya ada di 300 gitu. Tuh, ini sama. Untuk nilai ininya. Nah, untuk mencari ini ada di 300 mm dibagi 500. Itu ada di 0,6, teman-teman. Lalu setelah itu, di sini kan kita mau mencari si horizontalnya ya, teman-teman. Nah, si horizontal dari si grafik tersebut gitu. Ini kita menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Nah, yaitu vertikal dikali si ET ini atau H ya, yaitu vertikalnya itu ada di 0,386, terus kita kali aja di 0,6, jadi hasilnya 0,23 gitu ya. Terus buat si yang ininya juga, karena yang si horizontalnya dianggapnya itu kan 65 dibagi 500 itu sama dengan 0,15. Jadi menurut grafik pada gambar yang 98 buku pada grafik ini yang di sini, teman-teman, bahwa didapatkannya itu si R-nya itu 0,0175 dan untuk si B-nya itu di 1,0 dibagi P itu di 0,0175. Nah, itu kan hasilnya 2625 mm second atau 26 cm. Yang memadai adalah ini gitu ya, yang 1362 mm second atau
posisi gitu ya. Jadi untuk si horizontalnya itu ada di untuk si horizontalnya itu ada di 0,232 ya teman-teman. Berarti kita harus memindahkan si ininya, garis ininya. Nih, bisa dilihat ya, ini sudah ada di 0,232 ya teman-teman. Bagaimana sih cara tahunya? Nah, ini kan ada 0, 1, 2. Nah, kita ini aja asumsikan gitu ya. Di mana sih kalau titiknya 2, 0, kan ini udah 0,2. Nah, berarti 32-nya tuh di mana gitu. Nah, itu sudah berada di tempat yang sama gitu ya. Lalu untuk si vertikalnya itu ada di 0,386. Nah, 0,386 tuh ada di mana teman-teman? Jadi kita bisa presisikan ini kan ada 0,3. Nah, kita tinggal mencari si 8 namanya aja gitu ya. Kan 8 tuh hampir dekat dengan si 4 gitu ya. Jadi kita posisikan di sini aja gitu. Kan ini bisa aja 9 terus langsung ke, kan ini 0,3. Nah, di sini ada 0,386 gitu. Nah, ini sudah biasa teman-teman. Kan menurut si grafik ini rasionya itu di 0,0175 itu ada di berada di sini lah ya teman-teman. Nah, seperti itu mungkin. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.